إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم إلى يوم القيامة أما بعد. Oleh karena nasib kita, nasib keluarga kita, nasib umat semuanya dari golongan jin dan golongan manusia dikaitkan oleh Allah dengan agama, dan agama ini dikaitkan oleh Allah dengan dakwah, dan dakwah ini dikaitkan oleh Allah dengan korban untuk dakwah. Jawab boleh? Kalau kita, keluarga kita, umat mau korban untuk dakwah, maka agama insya Allah dengan izin Allah akan hidup dalam diri kita, dalam keluarga kita, dalam umat. Begitu tertibnya, begitu itu. Sejak zaman dulu begitu itu. Walaupun Allah itu kuasa mendatangkan agama tanpa harus usaha, kuasa seperti Allah mendatangkan agama kepada para malaikat, tidak usah usaha. Malaikat tidak perlu dakwah. Begitu diciptakan langsung sudah sempurna jasadnya, sempurna imannya, sempurna amalannya. Allah juga bisa begitu. Allah itu serba bisa, apapun bisa. Tapi tertib yang umum lah ini, kan? Karena Allah SWT juga punya tertib yang luar biasa, itu sudah ada aja. Wujudnya agama, kalau wujud dakwah, wujud agama. Kalau wujud agama, maka datang kebaikan-kebaikan di dunia dan di akhirat. Kalau tidak wujud dakwah, maka agama akan merosot. Kemudian akan datang macam-macam musibah di dunia dan di akhirat. Maka dakwah itu penting atau tidak sebenarnya? Penting kan? Karena penting. Di belakang tiang ini keluar ini. Ini teman-teman. Bayan, jangan sampai di belakang dia. Ini satu nih, satu. Hei, depan. Siapa yang di belakang itu? Satu lagi, kita itu. Nah, ini. Nongol. Penting melihat orang lain itu penting. Nanti yang dipikirkan yang lain itu akan masuk pikiran kamu. Orang itu kalau bayan, bagaimana pikir Rasulullah masuk dalam pikir saya, dan bagaimana pikir saya masuk dalam pikirnya umat. Nah, begitu. Ini harus di stone. Ini kalau di belakang dia nanti yang pikir tiangnya, orangnya tidur. Repot kalau tiangnya yang pikir. Jawab. Jadi mulai kan Allah SWT dengan dakwah itu, ceritanya zaman dulu, mulai zaman Mbah Nabi Adam sampai nabi-nabi yang terakhir, yang mulia Nabi Muhammad
SAW, zaman sahabat, zaman setelahnya. Pokoknya kalau ada orang dakwah sungguh-sungguh ikhlas, itu terus agama itu hidup. Di mana saja, kapan saja. Di dunia ini dimulaikan ada beberapa bangsa yang hampir semua masuk Islam. Yang pertama kali bangsa Arab zaman Nabi, semua orang sudah tahu. Setelah bangsa Arab ini, bangsa yang masuk Islam hampir semua bangsa Turki. Bangsa Turki itu masuk Islamnya itu tidak satu bangsa Arab. Bangsa Turki itu maksudnya bangsa yang biadab, gak karuan. Terus mereka ini pada jadi budak, jadi pembantunya orang-orang Islam di Baghdad, di Mesir, di mana-mana. Akhirnya mereka itu malah lebih pintar daripada yang bikin mati. Mereka meningkat jadi ulama-ulama, bahkan jadi raja-raja. Yang asalnya budak-budak itu jadi raja-raja, jadi ulama-ulama, jadi wali-wali. Kemudian yang ketiga, bangsa yang hampir semua masuk Islam itu bangsa Tatar. Bangsa Tatar itu tahun 600 membantai jutaan orang Islam. Bukan ratusan ribu, jutaan. Tapi akhir-akhirnya malah masuk Islam semua. Sebab usaha-usaha dakwah yang dibuat oleh orang-orang yang senyap-senyap, sembunyi-sembunyi. Di antara raja kata yang masuk Islam itu namanya Turonshah, itu keturunan ketiga dari raja pertama Genghis Khan. Ini orang itu keturunan ketiganya jadi Muslim. Sebabnya itu mereka didakwai sama seorang ulama namanya Syekh Jamaluddin. Dakwanya bukan dengan bayar, tidak, dengan dialog, pembicaranya ringkas, tetapi diberkahi oleh Allah. Satu hari Syekh Jamaluddin ini dalam perjalanan bersama santri-santrinya jumpa dengan anaknya Raja Tatar Turanshah itu tadi, musik kafir. Turanshah ini benci dengan orang Islam. Dia dalam pasukannya mau jalan-jalan berburu, dan ketemu Syekh Jamaluddin ini, maka langsung orang Islam, ambil dia sini. Kemudian dia mengatakan, mana yang lebih mulia, anjing saya apa kamu? Katanya orang saya. Dia sengaja menggunakan orang Islam, tapi ini saja menurut tidak emosi, tidak takut, tenang-tenang saja. Dai itu harus tenang, tidak boleh emosi. Dai itu emosi, jadi ketakutan atau jadi marah, nanti nggak ingat sama Allah lagi, sehingga kata-katanya ngawur. Dai itu nggak boleh emosi, tenang. Nah, maka katanya Syekh Jamaluddin, untuk sekarang belum bisa diketahui Tuan Raja. Nanti kalau saya mati saya dalam Islam, maka saya lebih mulia daripada anjing ini. Tapi kalau saya mati tidak dalam keadaan Islam, anjing ini lebih mulia daripada saya. Maka anak raja ini terkejut mendengar suara. Loh,
dijelaskan oleh Syekh Jamaluddin mengenai keagungan Allah, mengenai kemuliaan Rasulullah, mengenai kebaikan agama, barokahnya agama. Dia dengan penuh perhatian. Akhirnya Tuhan saya bilang, sudah gini aja, saya sudah ada niat untuk ikut kamu masuk Islam, tapi untuk sekarang ini saya belum bisa karena saya belum jadi raja, saya baru putra mahkota. Nanti kalau ayah saya sudah mati, saya jadi raja, kamu datang ke tempat saya akan masuk Islam, katanya Tuhan saya. Maka hari berganti hari, bulan berganti bulan, Syekh Jamaluddin ini sakit keras. Sebelum beliau meninggal, beliau pesan sama anaknya, itu Turan sah nanti kalau jadi raja, datangi dia, karena dia sudah berjanji sama saya kalau dia jadi raja nanti mau masuk Islam. Saya Jamaluddin meninggal. Bayangkan mulai kan, orang mau mati mikirkan agamanya, kalau bukan orang prihatin betul, orang pikir betulan, dai betulan nggak bisa. Kalau dai eprek-eprek itu agak sakit sedikit itu sudah nggak bisa mikir agama. Repot dikit itu nggak mikir agama. Ini sejam itu mau mati mesti mikir agama. Akhirnya betul orang bisa jadi raja. Maka anaknya Syekh Jamaluddin itu ya keturunannya orang mikir, ya ikut mikir. Al-walad yusru abi, anak itu niru ayahnya kok biasanya. Maka anaknya Syekh Jamaluddin pergi ke istana, tapi dia ini bingung mau masuk tuh gimana caranya. Semua dikawal ketat, orang masuk sulit ini kalau nggak ada orang yang kenal. Akhirnya dia ini punya pikiran. Orang itu kalau pikir, akhirnya Allah kasih jalan keluar. Maka di pintu gerbang dia azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka didengar sama raja, siapa berani azan di pintu gerbang? Oke, dipanggil. Apa yang membuat jawab? Saya itu anaknya Syekh Jamaluddin. Oh, Syekh Jamaluddin, mana Syekh Jamaluddin? Sudah wafat. Terus mau apa kamu ke sini? Mau nagih janji. Saya masih ingat. Saya sekarang juga saya nyatakan masuk Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian menteri-menterinya dikumpulkan. Sekarang saya sudah masuk Islam. Siapa yang di antara kamu yang mau masuk Islam bersama saya? Orang Tatar itu orangnya berani-berani sama mereka. Udah masuk Islam terus terang aja, kayak sembunyi-sembunyikan. Maka menteri-menterinya itu pada bilang, Tuan Raja, saya ini sudah masuk Islam lama, cuman kamu aja nggak tahu. Oh, ternyata beberapa menteri itu masuk Islam. Yang lain, bagaimana yang lain ini? Saya ikut raja aja, masuk Islam semua aja. Akhirnya seluruh kerajaan masuk Islam, akhirnya hampir seluruh Tatar masuk Islam semua. Coba melihat gimana dakwah. Dakwah itu kaitannya dengan taufiknya Allah. Dakwah itu bukan hanya bayan, istimewa. Itu penting karena Nabi juga buat bayan, buat istimewa. Tetapi hubungan satu sama lain dengan penuh kasih sayang, penuh kerisauan, penuh keprihatinan. Nah ini itu Syekh Jamaluddin ngomongnya kok bisa barokah betul ini ya, karena sebelumnya itu doanya sudah banyak, tangisannya sudah banyak, sehingga akhirnya digunakan oleh Allah
buka pintu besar, gigi kita itu nggak bisa terbuka. Nah, saya Jamaluddin dikasih tahu lah, ini apa pentingnya, ceklek, bisa terbuka semua. Beberapa tahun yang lalu, kan, ada istimewa di Pakistan. Saya datang ke sana, ketemu orang dari sana, dari Norwegia. Norwegia itu dekatnya Inggris sana, namanya Harun. Dia ini cerita, ada jamaah Pakistan datang ke tempat saya 4 bulan, nggak ada satu orang pun yang gubris jamaahnya. Setelah mau pulang, adik saya itu masuk Islam perempuan karena didakwai oleh jamaah ini. Akhirnya adik saya itu ngajak saya masuk Islam. Akhirnya satu keluarga masuk Islam. Akhirnya pada waktu itu sudah dari 10 tahun yang lalu, ribuan orang masuk Islam di Norwegia. Coba sebenarnya masjid-masjid dibangun, adzan-adzan dikumandangkan. Di Norwegia daerah dingin, tidak kawan, daerah kutub dan nah, orang daerah kutub itu kan mujahadah, semuanya beragama itu. Kalau wudhu itu, kalau nggak pakai air panas nggak bisa itu, saking dinginnya. Tapi kalau Allah buka, Masya Allah, salah satunya yang masuk Islam itu anaknya Duta Norwegia. Ayahnya juga masuk Islam, anaknya juga masuk Islam di Jakarta sana. Kemana-mana pakai jubah aja. Coba saya. Bagaimana ketika ada pikir, ada doa, ada gerak untuk memikirkan agama, datanglah pertolongan Allah. In tansurullah yang surukum, kalau kamu tolong agama Allah, Allah akan tolong kamu. Lah kita ini hidup sekali ini mereka. Alangkah beruntungnya kalau kita hidup sekali ini kemudian jadi asbab hidayah untuk manusia. Itulah karunia yang terbesar yang Allah berikan kepada para nabi, para rasul, para sahabat, para wali-wali Allah. Hidupnya dapat hidayah dan jadi asbab hidayah untuk orang lain, sehingga mati, Masya Allah, tersenyum-senyum, pahala terus mengalir, tidak ada habis-habisnya. Insya Allah boleh gerak dakwah, doa dengan akhlak yang baik, dengan dipenuhi sayang kepada umat. Nanti insya Allah Allah SWT tidak akan sia-siakan kita. Apalagi kemudian ini bulan mulia, bulan Dzulhijjah, yang dikatakan dalam sebuah hadis, tidak ada amalan soleh yang lebih dicintai oleh Allah melebihi amal soleh dalam 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Sekarang ini sudah hari kedua, insyaallah. Sebentar lagi hari ketiga, sebentar lagi hari ke-10 habis. Maka kalau kita tidak ambil kesempatan, kita rugi. Insyaallah ya. Maknanya dakwah pada hari-hari ini lebih dicintai Allah. Ibadah pada hari-hari ini lebih dicintai Allah. Sedekah pada hari-hari ini lebih dicintai Allah. Khidmat pada hari-hari ini lebih dicintai Allah melebihi hari-hari yang lain. Waktu-waktu yang mulia itu ada keistimewaannya mereka. Ibaratnya itu seperti seorang raja kasih pengumuman, besok hari Senin
sampai Senin lagi selama 7 hari semua rakyat boleh menghadap raja dan mau menyampaikan usulan apa dipersilakan. Maka pada hari Senin sampai Senin ini siapa saja yang datang ke istana itu diterima semua. Itu sudah perintah raja akan diterima, ya raja mesti nunggu di situ. Semua datang, usulannya didengar semua. Lain dengan kalau tidak diundang, ini mungkin ya diterima, mungkin nggak diterima. Mungkin raja sedang pergi atau bagaimana, atau memang sengaja ditutup pintunya, nggak terima kamu, repot atau kesel, ngantuk. Tuhan ini menerima setiap saat, tetapi ini hari-hari ini penerimaannya lain. Penerimaannya lain, maka kita harus ambil kesempatan. Insyaallah ya. Maka yang hari ini mau keluar 4 bulan, 40 hari, berapa hari saja, silakan berdiri ke timur. Monggo, monggo, sing badhe sekanulan, sekantu sedinten, pinten dinten mawon, monggo jumeneng. Nekan, termasuk sisa masa, monggo. Sing badhe mantuk mangkat malih iki bukan wis bar 10 Dzulhijjah 10 besarnya sing mulai rugi sakniki mulai sampean. Oh rugi gede, monggo insyaallah sedaya ya demikian berpisah ini mikir agama ya nek dereng saged medal sakniki sampean mengesahkan amal masjid sing kuat setiap hari 2,5 jam silaturahim di sekitar masjid kita dengan membawa keyakinan dan sayang kepada umat. Insyaallah ya, ajak orang-orang untuk memakmurkan masjid. Kalau mereka sudah mau memakmurkan masjid, ditingkatkan, diajak keluar 3 hari. Kalau sudah keluar 3 hari, ditingkatkan bagaimana bisa 40 hari, terus 4 bulan, terus istiqomah dalam jalan perjuangan Nabi sampai akhir hayat. Insyaallah kita tidak tahu masih berapa tahun lagi, masih berapa hari lagi di dunia ini. Gunakan sisa-sisa umur ini untuk agama dan memperjuangkan agama seperti yang mulia Nabi Agung SAW menggunakan umurnya sampai akhir hayat. Dakwah terus Nabi itu sampai akhir hayat, mengeluarkan jamaah terus. Akhir hayat juga sakaratul maut beliau masih mengeluarkan jamaah untuk dakwah. Nah kita ini bagaimana matinya? Tidak tahu. Kalau kita hari-hari mikir dakwah, mikirkan mengeluarkan jamaah, insya Allah mati mengeluarkan jamaah juga insya Allah. Ini kalau kita ini pasif, masa bodoh, diam saja, bagaimana kita mati memikir agama? Mati dalam keadaan zikrullah. Bagaimana mati dalam keadaan zikrullah? Kalau kita hari-hari zikir terus ya nanti insya Allah matinya zikrullah. Mati dalam keadaan rindu kepada negeri akhirat. Nabi itu ketika sakaratul maut senantiasa berdoa, Allahumma rafiqal a'la, Allahumma rafiqal a'la. Ya Allah, susulkan aku dengan teman-temanku yang mulia di surga. Mati dalam keadaan rindu, pengen berontok neng akhirat. Niku
mati ning ngoten niku penak. Wong nek mati cek suwun donya niku woron niku tinggal kawan. Tapi nek wong niku mati panjenengan suwun kapan aku sedoan nang Nabi. Niku mati niku klunyung penak. Sama pengen mati penak atau mati angel? Penak atau angel? Nah, pengen mati penak, mati cinta. Dan mati cinta bujuni itu kemudian angel mati. Cinta anaknya seperti kita sawai oleh mati cinta akhirat ini kemudian kelunyung gak kerosok. Loh, kok sekok badannya. Nah supaya cinta akhirat ini sering metu lah, sering metu bicara akhirat, mikir akhirat nanti mati itu enak. Ini aku mau dijajal kata dia nggak? Insyaallah ya. Sampai nanti hasil mati loh, kita kali. Napa boten? Apa urip terus? Nek dilok duwe wis sedak. Makanya kita siap-siap. Insyaallah mun saniki tiga-tiga sekawan-sekawan niku sing dhuwur kirene niku dibaleni. Monggo tiga-tiga